Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita belajar matematika wajib pada hari ini. Lanjutan dengan permutasi, yaitu permutasi siklis ya. Oke. Nah, itu apa permutasi siklis? Permutasi siklis adalah permutasi yang cara menyusunnya melingkar. Sehingga jika ada n unsur yang berlainan dalam lingkaran, ditulis di siklis itu adalah sama dengan n-1 faktorial. Nah, ini misalkan ada 3 orang yang akan duduk pada meja bulat. Orang itu adalah A, B, C. Ada berapa macam susunannya? Nah, mari kita belajar nyusunnya. Jadi kalau kita ilustrasikan, ini adalah meja bundar, meja bulat ya. Ada 3 tempat duduk. Ini ada 3 tempat duduk. Jadi susunan pertama apa saja boleh di sini. Misalkan A. Oke. Susunan pertama di situ A. Di sini misalkan B, maka di sini C, ya kan? Berikutnya kemungkinan yang lain, tempat duduknya, kemungkinan di sini adalah A, di sini C, dan di sini B. Adakah kemungkinan lain? Oke, kita susun kembali. Misal ini, mejanya kita buat. Oke, ini kursinya. Nah, oke, kita susun kembali. Misalnya Pak, di sini B. Oke, kita tulis B. Di sini berapa? Misal C atau A. Oke, A. Di sini misalnya C berarti. Sekarang kita lihat, perhatikan. Di sini C berada di sebelah kiri A. C berada di sebelah kiri A. Oke, ini ngadep sini misalnya. Semua kan ngadep ke meja. Ngadep ke mana? Ke meja. Nah, yang ini berarti dia sudah sama ini. Ya? Sudah sama dengan ini. A, C, B. A, C, B. Ya kan? C sudah berada di sebelah kiri A. Yang ini juga C berada di sebelah kiri A. B berada di sebelah kiri C. B berada di sebelah kiri C. Semuanya harus ngadep meja ya. Berarti yang ini sudah sama nih, ini. Tidak usah lagi nih. Tidak boleh. Tidak usah ditulis lagi. Ini sudah sama. Oke, Pak, misalnya di sini. Sini misalnya C, Pak. Ya. Di sini A. Di sini B berarti. Dia sudah sama dengan ini. Ya. Sudah sama ini A, B, C. A, B, C. Jadi B ini berada sebelah kiri A, C berada sebelah kiri B. Jadi tidak ada susunan lain. Tidak ada susunan lagi nih. Karena disusun bagaimanapun dia sudah mewakili ini. Sudah sama. Ya kan? Nah, maka berarti susun ini hanya ada 2. Kalau 3 orang ini tadi, berarti ini tidak. Atau bukan. Sama karena dia sudah sama ini. Tulis, dicoret gitu. Karena sudah sama dengan yang ini. A, B, C. A, B, C. Ya? Jadi ada 2. Dengan menggunakan rumus tadi, maka permutasi siklis dari 3 orang ini adalah P siklis ya. Itu sama dengan 3 dikurang 1 faktorial berarti 2 faktorial berarti 2 kali 1 berarti 2. Jadi cukup ini. Berarti ini bukan ya. Oke, ini bukan ini. Tidak menulis. Itulah rumus permutasi siklis. Jadi cara menyusunnya seperti itu. Kalau dia melingkar. Oke, paham kira-kira?
Jadi seandainya ada 5 orang akan duduk pada meja bundar, berarti rumus permutasi siklisnya adalah kalau 5 orang berarti P siklis 5 orang berarti itu adalah 5 dikurang 1 faktorial 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti 24 kalau ada 5 orang yang duduk di meja bundar atau di meja bulat, maka susunannya adalah 24 macam. Kalau 3 orang tadi 2 orang. Oke. Barangkali jelas. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Nah, kita lanjutkan dengan berikutnya yaitu permutasi berulang. Jadi permutasi berulang ini semua unsur boleh berulang, ya. Misalnya kita menyusun huruf A, B, C, nah disusun 3 unsur, boleh berulang A. Nah begitu kan, misal A, B, B dan sebagainya. Nah ini namanya permutasi berulang. Dari awal sudah Pak singgung-singgung ketika kita belajar pengisian tempat kemarin ya. Cara menyusun dengan pengisian tempat. Nah jadi permutasi berulang ini seperti ini. Saya ilustrasikan lagi kalau pengisian tempat. Misalnya ada 4 unsur. A, B, C, D. Mau disusun 3 unsur misalnya. 3 unsur. Boleh berulang. Nah, misalnya mau disusun 3 unsur. Boleh berulang, misalnya boleh berulang. Maka susunannya saya buatkan kotaknya yang saya ulang dengan pengisian tempat kemarin. 3 unsur yang akan disusun. Jadi di sini boleh A, kan? Ya kan? Boleh A. Di sini boleh A. Betul? Nah, kalau di sini ada berapa macam? Kemungkinan di sini yaitu ada 4 macam kan? Ada 4 macam. Oke? Yang di sini ada berapa macam di sini? Ada 4 macam juga karena A-nya boleh berulang, B-nya boleh berulang segala macam. Jadi bisa saja di sini A bisa, B bisa, C bisa, D bisa. Di sini tadi sama seperti A bisa, B bisa, C bisa, D bisa. Di sini berapa? Juga ada 4 kemungkinan. A bisa, B bisa, C bisa, D bisa. Jadi kalau begitu hasilnya berapa ini? Yaitu 4 kali 4 kali 4. Berarti 4 pangkat 3. Kalau kita perhatikan di sini, ini sebagai N unsurnya ada 4. Ini yang mau disusun 3. Berarti di sini adalah 4 pangkat 3. Jadi seandainya ini N, kita misalkan ini adalah yang akan kita disusur ada R, maka dia berarti N pangkat R. Jadi permutasi berulang itu rumusnya permutasi berulang ya. Itu rumusnya adalah N pangkat R. Keterangan N itu adalah jumlah unsur, jumlah semua unsur ya. Sedangkan R itu adalah bagian unsur yang akan disusun. Bagian
dari unsur yang akan disusun. Jadi kita dapat rumus ini. Jadi permutasi berulang itu adalah rumusnya N pangkat R. Nah, sekarang contoh. Oke, contoh. Contoh soal. Misalnya diberikan angka-angka, misalnya 1, oke, 3 misalnya, 5, 6, 8, 7, 9 misalnya kan. Berapa lagi? Oke, 5 unsur saja. Akan kita buat susunan ini menjadi 3 unsur. Ya, akan dibentuk bilangan-bilangan. Misalnya akan dibentuk bilangan 3 unsur. Berapa susunannya? Berapa banyak cara? Berapa banyak cara jika boleh berulang? Kalau boleh berulang, jadi ada penjelasan di sini. Kalau boleh berulang, jika boleh berulang, maka kita jawab. Oke. Diketahui apa N-nya dulu ya. Ketahui N itu sama dengan 2, 3, 4, 5. N sama dengan 5. R sama dengan 3. Berarti permutasi berulangnya tidak apa, salah, agak susah nulis ya di bawah. Jadi permutasi berulangnya itu adalah 5 pangkat 3, berarti 125. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya mudah sekali itu untuk cara kita menyusun permutasi berulang. Baik, anak-anak, jadi barangkali untuk materi permutasi sudah lengkap. Jadi permutasi itu yang pertama, permutasi unsur yang berbeda, ya. Permutasi unsur yang berbeda, rumusnya P N R itu adalah N faktorial per N dikurang R faktorial. Kemudian ada lagi unsur yang sama. Unsur yang sama, maka rumus permutasinya itu adalah P, misalnya N, atau misalnya P N. Di sini P, jangan P lagi, apa ya, N, M, ini PK, PK. Jumlah unsurnya yang paling terbanyak, semua unsur ya. PK, M, N, R misalnya. Maka rumusnya itu adalah K faktorial per M faktorial, N faktorial, R faktorial. Jadi kalau K semua unsur, ini adalah unsur-unsur yang sama, maka rumusnya K faktorial per M faktorial, N faktorial, R faktorial, dan seterusnya. Ini berapa kalau banyak ya. Nah, begitu. Berikutnya permutasi siklis yang tadi kita bahas. Jadi kalau permutasi siklis, rumusnya P siklis itu adalah N dikurang 1 faktorial. Kemudian berikutnya, terakhir yang kita bahas ini adalah
permutasi berulang, rumusnya adalah ini. Oke, jadi sudah selesai jenis-jenis permutasi yang telah kita bahas semuanya. Barangkali berikutnya nanti kita akan membahas kombinasi. Jadi setelah belajar kombinasi ini akan lebih jelas. Kita bisa membedakan susunan permutasi dan kombinasi. Barangkali ya sedikit-sedikit saja dulu. Mudah-mudahan mudah diterima pelajaran kita hari ini dan akan menambah ilmu kalian semua atau kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan Pak akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.